Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kalian sehat walafiat, masih dalam suasana pandemi COVID-19, tetap memperhatikan disiplin menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, yaitu sering mencuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah, jaga jarak, hindari kerumunan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Pada pertemuan pagi ini Bapak akan menjelaskan tentang kalor. Definisi kalor adalah energi yang mengalir dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin sampai suhu keduanya sama dan keseimbangan termal tercapai. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang berhubungan dengan gerakan atom, molekul, dan partikel-partikel lain yang menyusun sebuah materi. Kalor mempunyai satuan kalori. Satu kalori didefinisikan sebagai kalori yang dibutuhkan 1 gram air untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Dalam sistem internasional, satuan kalori adalah joule. 1 kalori setara dengan 4,18 joule. Kalor yang dibutuhkan oleh benda untuk mengubah suhunya sebesar 1 derajat Celcius atau 1 derajat Kelvin disebut kapasitas kalor, atau secara rumus dinyatakan dengan C besar sama dengan Q besar dibagi delta T besar, di mana Q sama dengan kalor dalam satuan joule, delta T sama dengan perubahan suhu dalam derajat Celcius atau derajat Kelvin, sedangkan C besar sama dengan kapasitas kalor dalam satuan joule per derajat Celcius atau joule per derajat Kelvin. Sedangkan banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius atau 1 derajat Kelvin setiap 1 kg massa zat disebut kalor jenis, atau secara rumus dinyatakan dengan C kecil sama dengan Q besar dibagi M kecil kali delta T besar, atau C kecil sama dengan C besar per M, dengan C kecil sama dengan kalor jenis dalam satuan joule per kilogram derajat Celcius atau joule per kilogram kali derajat Kelvin. M sama dengan massa dalam satuan kilogram. Contoh soal. Sebuah besi bermassa 5 kg akan dinaikkan suhunya sebesar 10 derajat Kelvin. Jika kalor yang dibutuhkan sebesar 20 kg joule, berapa? A. Kalor jenisnya. B. Kapasitas kalor besinya. Jawab. Dari data diketahui bahwa Q besar sama dengan 20 kJ sama dengan 20.000 joule, M sama dengan 5 kg, delta T sama dengan 10 derajat Kelvin. Ditanya kalor jenis atau C kecil, yang B kapasitas kalor besi atau C besar. Jawab. Untuk menjawab yang A, kalor jenis atau C kecil sama dengan Q per M kali delta T.
Kita masukkan angkanya 20 kali 20.000 dibagi 5 kali 10. C kecil sama dengan 400 Joule per kilogram derajat Kelvin. Sedangkan kapasitas kalornya atau C besar sama dengan M kecil kali C kecil. Kita masukkan angkanya 5 kali 400. C besar atau kalau kapasitas kalor besi sama dengan 2000 Joule per Kelvin. Perubahan wujud zat. Ada 6 ya. Untuk perubahan wujud zat yang disebabkan oleh zat menerima kalor itu dari zat padat ke gas, maka disebut proses menyuplin ya. Sedangkan dari gas ke padat disebut proses deposisi. Kemudian dari zat padat ke zat cair namanya melebur. Sedangkan dari zat cair ke zat padat namanya proses membeku. Sedangkan gambaran perubahan wujud zat yang disebabkan oleh zat melepaskan kalor, misalnya dari zat cair ke gas disebut menguap, sedangkan dari gas ke zat cair namanya mengembun, sedangkan dari cair ke padat namanya membeku. Jadi ada 6 perubahan wujud zat. Yang pertama adalah melebur, membeku, menguap, mengembun, menyuplin, dan deposisi ya. Sedangkan jumlah kalor yang diperlukan atau dilepaskan saat perubahan wujud atau suhu tetap disebut kalor laten yang dinyatakan dengan formula L besar sama dengan Q besar per M kecil, di mana Q besar sama dengan kalor dalam satuan Joule, M kecil sama dengan massa zat dalam satuan kilogram, L sama dengan kalor laten dalam satuan Joule per kilogram, atau kalor lebur, atau kalor beku, atau kalor uap, dan atau kalor embun. Tuh. Contoh soal, jika kalor jenis air 1 kilokalori per kilogram derajat Celcius, kalor jenis esnya 0,5 kilokalori per kilogram derajat Celcius, kalor lebur esnya 80 kilokalori per kilogram, maka untuk menaikkan suhu 5 kilogram es min 20 derajat Celcius menjadi air 80 derajat Celcius diperlukan kalor sebesar berapa kilokalori. Nah, untuk menjawab persoalan ini maka kita buat grafik hubungan antara kalor yang pada sumbu datar dan suhu pada sumbu vertikal, maka diperoleh grafik seperti ini. Nih, ini yang grafiknya menanjak itu berarti pakai rumus I sama dengan M kali C kali VT, sedangkan yang mendatar ini pakai rumus V sama dengan M kali L, sedangkan yang menanjak itu adalah V sama dengan M kali C kali T. Nah, dalam hal ini kalor yang dibutuhkan atau kalor yang diperlukan atau Q total sama dengan Q1. Ini Q1, ini Q1 ya. Ditambah Q2, ini Q2, ditambah Q3, ini Q3 ya. Nah, Q total sama dengan
kopi 1 rumusnya adalah M kali CS kali delta TS. Ditambah Q2 rumusnya adalah M kali L. Ditambah Q3 rumusnya adalah M kali C air kali delta T air. Ya. Nah, Q total sama dengan, kita masukkan angkanya 5 kali 0,5 kali 20 ditambah 5 kali 80 ditambah 5 kali 1 kalikan 80. Maka Q total sama dengan 850 kilokalori. Jadi kalori yang diperlukan sebesar 850 kilokalori. Hukum kekalan energi untuk kalor. Hukum kekalan energi untuk kalor memenuhi asas yang diajukan oleh Joseph Black. Hukum kekalan energi ini sering dinamakan dengan asas Black. Menurut asas Black, Q lepas sama dengan Q terima. Nah, Q lepas itu adalah benda yang melepaskan kalor. Sedangkan Q terima adalah benda yang menyerap kalor. Nah, ini diberikan contoh gambar, ini adalah benda A, ini benda B. Ya, setelah dicampur maka akan menghasilkan suhu akhir atau T kedua benda sama. Nah, pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas oleh zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diserap oleh zat yang suhunya lebih rendah. So, itu adalah asas Black. Contoh soal, jika 50 gram logam dengan kalori jenis 0,4 kalori per gram derajat Celcius yang suhunya 30 derajat Celcius dicampur dengan 100 gram air dan suhunya 90 derajat Celcius, maka suhu campurannya adalah berapa? Kalau diketahui, kalori jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Dari data ini maka kita ketahui bahwa M air sama dengan 100 gram dengan C air 1 kalori per gram derajat Celcius, T2 air yaitu 90 derajat Celcius, M logam 100 gram, C logam 0,4 kalori per gram derajat Celcius, T1 logam 30 derajat Celcius. Pertanyaannya T campurannya berapa? Maka kita gunakan asas Black, yaitu Q lepas sama dengan Q terima. Ya. Nah, Q lepas itu berarti kalau yang dilepas, ya berarti yang suhunya tinggi. Siapa yang suhunya tinggi adalah air. Nah, maka pakai rumus M air kali C air kali delta T air sama dengan M logam kali C logam kali delta logam. Kita masukkan MR-nya 100, C airnya 1, delta T-nya adalah 90 kurangi T campuran ya. Sama dengan 50 kali 0,4 kali kurung T campuran dikurangi 30 ya, kurung, maka 100 buka kurung kali 90 min T campuran tutup kurung sama dengan 20 kali buka kurung T campuran kurang 30 tutup kurung, maka 9000 dikurangi 100 T campuran sama dengan 20 T campuran dikurangi 600. Kemudian 9600 sama dengan 120 T. Nah, maka T campuran itu sama dengan 80 derajat Celcius. Jadi suhu campurannya adalah 80 derajat Celcius. Contoh berikutnya, botol termos berisi 230 gram kopi pada suhu 80 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan susu sebanyak 20 gram bersuhu 5 derajat Celcius. Jika tidak ada kalor pencampuran maupun kalor yang terserap botol termos dan kalor jenis kopi sama dengan susu sama dengan air sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius, maka berapakah suhu keseimbangan campuran? Nah,
Maka dalam persoalan ini kita gambarkan grafiknya hubungan antara Q dengan T. Ini pada suhu 5, ini pada suhu T campuran, ini pada suhu 80 derajat ya. Diketahui TK, T kopi ya, itu 80 derajat Celcius, massa kopi 250 gram, kemudian T susu 5 derajat Celcius, massa susu 20 gram. Kalau jenis air atau susu itu sama dengan 1 kalori per gram Celcius. Maka kita gunakan azas black, yaitu Q lepas sama dengan Q terima. Yang melepas adalah kalori yang suhunya tinggi ya. Yang Q terima adalah kalori yang suhunya rendah. Nah, QS itu adalah MS kali CS kali TKS. Sedangkan QK itu adalah MK kali CK kali delta K. Masukkan nilainya 20 kali 1 kali T kurangi 5 sama dengan 230 kali 1 buka kurang 80 kurangi T, 250 T sama dengan 18.400 ditambah 100, maka T sama dengan 74 derajat Celcius. Jadi suhu keseimbangan campurannya adalah 74 derajat Celcius. Terima kasih. Semoga kalian bisa memahami dan nanti akan selesai ini akan melaksanakan fisis. Selamat belajar, semoga sukses. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.